Oke, selamat pagi semuanya ya. Kita memasuki pertemuan ke-6, tapi memang slide-nya tulisannya masih pertemuan ke-5, tapi nggak masalah ya, karena kan memang ada perubahan RPS, jadi ini harusnya pertemuan 5 kalau semester lalu ya, tahun lalu, tahun ini menjadi pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita membahas konsep nilai ekonomi dan penilaian dari sumber daya alam dan lingkungan. Jadi kita bahas konsep nilai ekonomi itu apa dan konsep penilaian sumber daya alam itu bagaimana. Jadi ada dua hal utama di sana. Ini adalah pokok bahasan kita. Kita bahas dulu tentang urgensi penilaian sumber daya alam ya. Jadi sumber daya alam itu kan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi ya, dan itu diberikan oleh alam kepada kita gitu. Ya kita nggak perlu usahakan pun alam memberikan. Nah, ada 4 peran sumber daya alam ya menurut Hanley 2000 dalam Fauci 2018. Pertama, sumber daya alam itu sebagai input energi dan juga sebagai material produksi. Kemudian yang kedua adalah penyerap sisa produksi dan konsumsi, atau bahasa lainnya tempat untuk menyerap limbah yang kita lakukan. Jadi mau limbah produksi atau limbah konsumsi. Kemudian sumber amenity dan perbaikan kualitas hidup. Amenity itu kayak sebuah sarana untuk apa ya? Kalian merasa kayak bersenang-senang gitu loh, perasaan senang. Jadi seperti untuk wisata misalnya, atau mungkin bukan wisata, sekedar untuk mempercantik lingkungan saja itu juga sudah termasuk amenity gitu. Kemudian juga basic life support ya, jadi semacam udara, air, jadi kebutuhan dasar kita untuk mempertahankan hidup itu diberikan oleh lingkungan. Ini adalah grafik deforestasi hutan Indonesia ya dari 2011 sampai 2019. Ya kalau kita lihat rata-ratanya ya memang di kisaran antara 0,6 juta hektar, dari 0,4 juta hektar sampai 0,6 lah kalau kita rata-rata ya. Tahun 2014-2015 sempat terjadi lonjakan deforestasi ya sebesar 1,09 hektar. Nah, sebentar ya, ini height. Oke. Nah, ini adalah jumlah sungai berdasarkan status mutu kualitas air sungai ya, perbandingan 2018 sampai 2019. Kalau kita lihat tahun 2019 terjadi penurunan cemaringan gitu, sungai yang tercemar ringan. Tapi penurunan ini disebabkan karena peningkatan di cemar sedang dan cemaringan sedang dan cemaringan berat. Jadi memang ada tren penurunan kualitas air sungai di Indonesia ya. Dan ini perkembangan belanja fungsi perlindungan lingkungan hidup ya dari 2015 sampai 2020 kurang lebih ya naik-naik turun beginilah ya. Jadi ya sempat 3,3 gitu. Cuman 2,3 dan seterusnya. Ini dalam artian ini pertumbuhannya ya. Jadi pertumbuhan belanja fungsi perlindungan ya. Jadi naik 3,3. Kemudian penambahannya menjadi minus 15,2, berarti belanjanya berkurang 15,2. Jadi ini kalau kita lihat grafiknya ini adalah pertumbuhan. Kemudian berikutnya ya, studi dalam tahun 2009 ya yang dilakukan oleh Leitman, kerugian ekonomi akibat degradasi lingkungan di Indonesia ya. Tipe degradasi perubahan iklim, ongkos degradasi pada tahun 2007 ya dalam miliar US dollar. Angka pastinya tidak diketahui ya, tapi persentase terhadap PDB-nya itu kisarannya 2,5 sampai 7%.
sanitasi air 7,7 miliar US dollar 2%. Jadi kalian tinggal hitung aja kalau 2,5% kan disesuaikan aja ya seperti itu ya. 7% berarti tinggal dibikin proporsinya aja. Nah, polusi udara 3,9 miliar US dollar atau 0,9%, dan degradasi lahan 0,56 miliar US dollar atau 0,13% terhadap PDB. Meskipun sepertinya cuma 0,0, ini kalau dikumpul-kumpulkan kan lumayan juga ya, mungkin bisa mencapai 5% gitu atau bahkan lebih. Nah, kenapa kita perlu lakukan penilaian ekonomi sumber daya hutan? Ini hutan ya, misalnya pada hutan ya. Jadi hutan ini kan ada jasa barang, ada jasa lingkungan. Jasa barangnya mungkin kayunya, mungkin buahnya atau madunya gitu. Kayunya, kemudian mungkin binatang-binatang yang hidup di sana mungkin bisa diburu tanpa perlu beternak, atau mungkin ternak kalian bisa dibebaskan aja gitu. Nah, jasa-jasa ini baik barang atau lingkungan ini ada yang marketed, ada yang non marketed. Kalau marketed itu punya ada pasarnya sehingga dia punya nilai jual sehingga ada perdagangan di sana. Ada yang non marketed nggak punya nilai pasar. Jadi misalnya hutan sebagai penghasil oksigen itu mungkin tidak non marketed gitu. Kalau dia sebagai penyedia kayu ya ada marketnya. Sebagai penyedia madu hutan ya ada marketnya. Tapi kalau sebagai resapan air nggak ada nilai marketnya. Fungsinya sebagai pencegah erosi juga. Nah, fungsi-fungsi yang nggak punya nilai pasar ini rentan terjadi yang namanya undervaluation. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita karena dia nggak punya pasar, nilai pasar kan nggak bisa kita uangkan, ya. Karena nggak bisa kita uangkan, kadang fungsi itu akhirnya kita sepelekan. Jadi misalnya fungsi hutan sebagai penyerap air hujan dan pencegah longsor misalnya, itu nggak menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang kalau hutannya kita konversi jadi perkebunan atau kita konversi jadi misalnya villa. Nah, ini berpotensi mengakibatkan terjadinya degradasi yang berlebih-lebihan gitu. Kalau jasa-jasanya, jasa menghasilkan oksigennya, jasa penahan emisinya bisa diuangkan, ada pasarnya kan masyarakat ada insentif. Jadi seperti di negara-negara maju itu sudah mulai. Jadi setiap perusahaan ada batasan emisinya atau gimana. Nah, kalau melampaui itu mereka harus beli sertifikat emisi. Nah, sertifikat emisi ini bisa mereka bikin dalam bentuk mereka bikin program-program pencegah emisi. Misalnya mungkin membiayai masyarakat di sekitar hutan mana misalnya supaya mereka kemudian tidak menebang hutan untuk kayu bakar. Nah, tiba-tiba kan masyarakat kan, oh kalau saya nggak nebang hutan, saya nggak mengubah hutan jadi ladang, saya dapat uang. Maka tiba-tiba tiba-tiba kelestarian hutan itu kan tidak lagi saya sepelekan gitu. Oh, melestarikan hutan bisa memberikan manfaat kepada saya sehingga akhirnya masyarakat tersebut tidak melakukan perusakan. Tapi kalau tidak ada hal-hal semacam itu, ini rawan mengalami degradasi. Nah, degradasi yang berlebih-lebihan dan ini akan menimbulkan ongkos sosial dan ekonomi. Jadi misalnya kerusakan hutan kerusakan resapan air di puncak mengakibatkan ongkos ekonomi itu dulu misalnya terjadi banjir yang
lebih parah, misalnya semakin parah di Jakarta. Jakarta memang beberapa areanya memang ya sejak zaman Belanda sudah banjir. Area banjir ini semakin meluas, salah satunya ya karena konversi lahan di puncak ya. Ada ongkos ekonomi di sana, kerusakan ya banjir tadi sehingga masyarakat rumahnya rusak, perabotnya rusak, kemudian aktivitas ekonomi rusak gitu. Itu baru ongkos ekonomi, belum ongkos sosialnya. Misalnya mungkin masyarakat menjadi resah gitu dan lain-lain. Yang kalau tidak ditangani mungkin keresahan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, disinilah pentingnya penilaian ekonomi dalam konteks ini sumber daya hutan, supaya nilai-nilai jasa lingkungan itu tidak kita sepelekan, supaya tidak terjadi undervaluation terhadap hal ini. Misalnya nih, masyarakat Jakarta merasa bahwa kelestarian hutan di puncak penting, maka Pemprov DKI mungkin akan dituntut, misalnya gimana kalau kita beli lahan di puncak untuk kemudian kita restorasi hutannya, jadi beli tanah kemudian restorasi, atau misalnya mungkin nggak beli tanah tapi misalnya mensubsidi, memberikan transfer uang ya dari Pemprov DKI ke Pemkab Bogor ya. Nah, Pemkab Bogor ini dengan syarat kamu tak kasih transfer sekian, dengan syarat tidak ada lagi penambahan villa di daerah kalian gitu. Sebagai kompensasi, karena misalnya kalau nggak boleh buka villa kan ekonomi di daerah puncak kan pertumbuhannya lambat. Ya, kalau padahal kan mereka juga butuh makan, maka makannya disubsidi oleh Pemprov DKI gitu. Supaya ya sudah kalian jangan buka deh, ini tak kasih makan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk apa dilakukan valuasi ekonomi? Pertama, memberikan perspektif berbeda terhadap konsep well-being selain PDB dan PDRB. Well-being ini adalah kesejahteraan sih ya, bahasa mungkin paling sederhananya. Maksudnya perspektif berbedanya gimana? PDB dan PDRB ini kan hanya memperhitungkan jasa-jasa yang sifatnya market ya, yang ada nilai pasarnya. Yang nggak ada nilai pasarnya kan terabaikan oleh PDB PDRB. Nah, maka kalau kita cuma menjadikan PDB PDRB ini sebagai tolok ukur prestasi gitu, ada risiko bahwa terjadi kemajuan, tampaknya terjadi kemajuan, tapi kemunduran di bidang lingkungan itu biaya pemulihannya sebenarnya akan jauh lebih besar daripada kemajuan ekonominya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian mengukur kontribusi real peran modal alam dalam pembangunan. Jadi kita benar-benar bisa mengetahui kontribusi realnya nih modal alam sebenarnya berapa gitu. Kita bisa ketahui. Kemudian juga jadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan, mau itu perencanaan ruang, perencanaan ekonomi dan sosial. Kemudian sebagai instrumen penting dalam capaian SDGs ya, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bagaimana pembangunan ini bisa sustainable atau berkelanjutan, yaitu bagaimana kita bisa membangun ekonomi tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk mempertahankan capaian ekonomi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah output valuasi ekonomi ini. Output valuasi ekonomi ini dapat bermanfaat untuk pemanfaatan, pengendalian, pengayaan, pencegahan, dan pengawasan pembangunan wilayah dan kawasan. Nah, kita lanjut bahas konsep nilai ekonomi. Jadi apa itu nilai ekonomi? Ya, apakah nilai ekonomi itu semata hanya uang 100.000 rupiah? Bagaimana dengan bunga dari seseorang yang spesial gitu? Apakah itu juga punya nilai ekonomi? Ya tentu kalau kita melihat kan sekilas sepertinya nggak punya nilai ekonomi. Padahal itu juga punya nilai ekonomi.
misalnya apa namanya? Ini kalau kita pakai hitung-hitungan ekonomi ya, eh, bukan hitung-hitungan ekonomi sih, tapi konsep dalam ilmu ekonomi. Misalnya kalian punya pacar ya, dan pacar kalian membelikan bunga seharga Rp70.000 gitu. Maka nilai ekonomi mempertahankan hubungan itu bagi pacar kalian nilainya minimal sama dengan Rp70.000 tersebut. Kenapa? Karena orang tersebut eh, apa namanya bersedia mengeluarkan uang Rp70.000 untuk mempertahankan hubungan tersebut gitu. Begitupun misalnya kalian pengen nih pacar kalian ngasih bunga gitu. Maksudnya kan kalau ngasih bunga kan itu artinya kan pacar kalian berarti apa namanya ya punya perasaan yang sama lah, itu ekspektasi kalian. Nah, kemudian untuk melakukan hal itu gitu, maka kalian memberikan perhatian pada pacar kalian, misalnya kalian beliin kaos gitu atau kalian beliin kado apa supaya pacar kalian nanti ngebeliin kalian bunga. Ini bukan tentang perkara bunganya, tapi bunga ini kan sebagai simbol gitu bahwa oh pacar saya peduli gitu. Nah, kerelaan kalian mengeluarkan uang untuk membeli kaos, gitu, membelikan kaos untuk pacar kalian, atau membeli make up untuk dandan gitu, atau beli skincare supaya muka kalian mungkin glowing ya, sehingga pacar kalian kemudian membelikan kalian bunga. Nah, kerelaan kalian membeli skincare tadi itu adalah nilai ekonomi dari bunga ini gitu. Jadi sesuatu itu bisa diukur sebenarnya dalam ilmu ekonomi, bisa diukur gitu. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya punya nilai ekonomi dan bisa diukur. Cuma memang seringkali tidak kita ukur karena tidak semua hal juga sih perlu kita ukur nilai ekonominya. Nah, nilai itu adalah persepsi terhadap suatu objek pada tempat dan waktu tertentu. Jadi misalnya kalian kan baru submit tugas, gitu. Terus ada yang saya kasih nilai 100, itu adalah persepsi saya gitu. Kemudian ada yang saya kasih nilai mungkin 60, ya itu persepsi saya. Jadi nilai itu menggambarkan persepsi terhadap suatu objek gitu. Bahkan sekalipun nilai ini nampaknya fair ya, bukan fair apa, tapi dapat terukur. Misalnya 1 meter itu kan ya sesuatu yang jelas ya, penggarisnya 1 meter gitu. Tapi kenapa kok kita mengukur 1 meter panjangnya segitu gitu? Kenapa nggak 1 meter itu cuman ya kurang lebih 1 jengkal begini itu kita sebut 1 meter. Ya, sehingga 1 meter ini adalah ya persepsi kita gitu. Nah, persepsi ini adalah pandangan individu atau kelompok terhadap suatu objek sesuai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, harapan, dan norma. Jadi sesuatu itu sesuai persepsinya. Pernah ada, saya pernah dengar ada program di Papua memberikan sepatu. Persepsi pembuat program ini kan orang kota ya. Kalau pakai sepatu, kalau nggak pakai sepatu nanti khawatir kan cacingan ya, banyak bakteri rawan penyakit begitu. Namun ternyata setelah diberikan sepatu tersebut malah menimbulkan masalah bagi masyarakat pedalaman ya. Sorry, ini bukan Papua yang kota ya, yang pedalaman. Ini memberikan masalah sebenarnya pada orang-orang pedalaman tadi. Kenapa? Karena kehidupan mereka kan dari berburu dengan alam yang seperti itu. Ketika kemudian mereka pakai sepatu, maka kan lapisan kulit di kakinya kan menjadi lebih lembut. Ya. Sehingga ketika kemudian sepatu itu rusak, tiba-tiba kan mereka jadi kesulitan untuk berburu, berladang, dan lain-lain. Dan kalau ini diteruskan, mereka jadi malah punya ketergantungan gitu. Dalam artian mereka jadi harus beli sepatu, padahal tadinya kan tanpa beli sepatu hidup mereka baik-baik saja. Nah ini makanya ini persepsi gitu bahwa sesuatu yang menurut penilaian kita baik bisa jadi ternyata tidak baik bagi orang lain.
Sehingga nilai sumber daya alam ini misalnya beragam, tergantung dari persepsi masing-masing. Contoh saya gini, misalnya menurut kalian atau mungkin kalau pakai usul ini mungkin ada susah sih ya. Misalnya hutan di sebuah desa di Zaire gitu. Menurut kita kan nggak penting ya, emang apa peduli saya gitu. Karena kan ya bagi saya itu hutan yang sangat jauh gitu. Jadi nilainya bagi kita kecil, tapi bagi masyarakat tempat tersebut kan besar. Begitupun sebaliknya gitu. Hutan di sebuah desa di Gunung Kidul misalnya mungkin bagi kita masyarakat Pulau Jawa mungkin itu terasa sentimental begitu. Tapi begitu misalnya mungkin orang di orang di Swiss mungkin nggak peduli juga gitu. Nilainya kecil mungkin bagi mereka. Maka ya seperti ini. Jadi nilai suatu sumber daya alam itu bisa beragam tergantung dari persepsi masing-masing. Nah, keragaman nilai sumber daya alam dan lingkungan itu mencakup perbedaan besarnya nilai dan perbedaan macam nilai. Kalau besarnya nilai ya yang saya sebut tadi, masing-masing individu atau kelompok punya persepsi yang berbeda terhadap besarnya nilai suatu objek. Hutan di sebuah desa di daerah Gunung Kidul tadi mungkin bagi kita di Pulau Jawa anggap aja nilainya mungkin 1000 ya. Seberapa penting 1000 misalnya bagi kita. Tapi bagi orang di Swiss seberapa penting mungkin cuma 2. Besarnya nilai ya. Nilai kelestarian kawasan puncak bagi orang Jakarta mungkin tinggi. Tapi bagi orang Sulawesi ya nggak peduli juga sih gitu. Kalau rusak kan bukan saya yang kebanjiran. Jadi nilai yang rela dikeluarkan untuk kelestarian hutan di Puncak ini akan berbeda. Orang Jakarta mungkin akan bersedia membayarkan misalnya nih 50 miliar per tahun untuk kelestarian hutan di Puncak. Sementara orang di Sulawesi mungkin tidak bersedia mengeluarkan uang sepeser pun, atau ya kalaupun keluar ini misalnya ya ini Pemprov DKI bersedia misalnya mengeluarkan uang 50 M per tahun untuk kelestarian hutan di Kalimantan, di kawasan Puncak ya. Tapi bagi Pemprov Sulawesi Selatan kalau dimintain patungan ya udah deh saya urun 20 juta per tahun gitu. Itu mungkin nggak lebih dari itu. Ini ada perbedaan besarnya nilai. Kemudian ada juga perbedaan macam nilai. Nah, masing-masing individu atau kelompok punya persepsi yang berbeda terhadap macam nilai tadi, kegunaan atau manfaatnya. Mungkin bagi masyarakat Sulawesi, kelestarian kawasan puncak itu cuman senang aja, tapi nggak butuh-butuh amat, dalam artian oh ya kalau mendengar sebuah daerah kawasan hutannya lestari saya senang, tapi ya cuman itu aja, nilainya adalah nilai rasa senang saja. Tapi bagi orang Jakarta mungkin bukan hanya masalah senang dengan berita kelestariannya, tapi juga karena nilainya bukan hanya sebagai rasa senang saja, tapi juga untuk perlindungan dari banjir gitu, perlindungan dari longsor dan lain-lain. Jadi ada perbedaan macam nilai. Macam nilai ini nanti akan kita bahas mungkin nggak lama lagi. Nah, sumber daya alam dan lingkungan itu ada yang diperdagangkan sehingga punya harga pasar, tapi ada juga yang tidak diperdagangkan sehingga tidak punya nilai pasar. Nah, transmisi nilai sumber daya alam melalui mekanisme langsung dan tidak langsung, menurut Fauzi ini seperti ini ya. Kalau pemanfaatnya langsung atau direct use ya, sebentar, nilai langsung ya, nilai langsung atau direct value ya. Jadi sumber daya alamnya bisa langsung digunakan. Setelah digunakan ada perubahan pada kepuasan, sehingga
perubahan kepuasan ini punya nilai tertentu bagi manusia, punya nilai sumber dayanya, nilai ekonomi, yang berujung pada well-being atau kesejahteraan dan kepuasan. Ini yang konsep nilai tidak langsung. Konsep nilai langsung ya. Nah, kalau nilai tidak langsung, maka dia harus melalui proses produksi dulu, sehingga terjadi perubahan pada harga dan biaya, dan ini memberikan manfaat berupa nilai ekonomi bagi manusia yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan dan kepuasan. Ini nilai tidak langsung. Ini kalau menurut Fauzi dalam bukunya tahun 2014. Nah, bagaimana mengukur nilai ekonomi untuk barang-barang yang sifatnya non-marketed goods atau services? Kalau marketed kan gampang, tinggal kalian dapatkan nilai pasarnya, yaitu ya. Nah, kalau non-marketed, maka kalian harus merekonstruksi willingness to pay-nya ataupun willingness to accept-nya. Willingness to pay ini mencerminkan jumlah maksimum yang bersedia dibayarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, maka ini perspektif konsumen ya. Jadi seberapa rela seseorang mengeluarkan uang untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Kenapa? Karena seseorang bersedia mengeluarkan uang tersebut karena ya manfaat yang dia peroleh minimal sama atau bahkan bisa jadi lebih. Nah, kalau willingness, kalau ini P ya, ini willingness to accept mencerminkan jumlah minimum yang bersedia diterima oleh seseorang untuk melepaskan suatu barang atau jasa. Ini adalah produsen ya. Jadi kalau willingness to pay itu jumlah maksimum yang rela dibayar. Kalau willingness to accept itu adalah jumlah minimum yang bersedia diterima. Pokoknya paling enggak kamu bayar sekian gitu, baru saya lepas. Kalau enggak kurang dari itu saya enggak mau. Ya, ini ada dua perspektif konsumen produsen. Nah, ini kita bahas taksonominya. Ini dan ini sama ya. Saya lebih suka main di sini aja ya, karena lebih rame ya. Jadi ada total economic value. TEV ini adalah total sebentar ya. TEV ini adalah total economic value. Oke. Jadi nanti nilai-nilai di bawah ini dijumlahkan, maka kita peroleh total nilai ekonomi suatu sumber daya alam. Kita bahas rada nanti dulu. Jadi nilai itu ada use value dan non-use value. Use value itu adalah nilai sumber dua. Use value itu adalah nilai suatu sumber daya alam karena dia digunakan. Dalam artian digunakan tuh karena dia ada gunanya. Ya. Use value itu adalah nilai sumber daya alam karena dia ada gunanya. Sementara non-use value adalah nilai yang dimiliki oleh sumber daya alam sekalipun dia tidak ada gunanya atau dia tidak berguna. Jadi tidak semua hal harus berguna untuk punya nilai ekonomi. Enggak berguna pun bisa punya nilai ekonomi. Tapi kita bahas satu-satu dulu. Nah, use value ini ada yang namanya direct use value dan indirect use value. Ada option value, kita bahas belakang dulu ya. Direct use value dan indirect use value. Gimana membedakannya? Membedakannya adalah kalian jangan pakai definisi ini ya, karena definisi ini akan membuat situasi kalian rumit untuk memahami konsep direct value dan indirect value ya. Jadi jangan pakai yang ini. Gampangnya gini, direct use value itu kalian harus punya niat untuk menggunakannya dan kalian harus punya usaha untuk menggunakannya. Mancing kan kalian harus ada niat gitu. Kalian nggak bergerak sendiri tahu-tahu mancing gitu kayak orang kesurupan kan enggak. Kalian ya harus niat gitu. Kecuali kalau kesurupan sih ya. Kalau kesurupan ya mungkin ya oke lah.
Tapi kalau normalnya kan orang mancing ya karena memang niat mancing gitu. Saya memang niat mau mancing dan untuk mancing saya harus punya effort gitu. Saya harus beli pancing, saya kemudian harus berjalan ke pantai, kemudian mancing. Ya, menggunakan kayu untuk bahan bakar misalnya. Kalian harus ngambil kapak gitu, nebang pohon. Kemudian ada niat dan ada upaya gitu. Rekreasi gitu. Ya, kalian kalau ke Kebun Raya Bogor itu kan kalian harus niat gitu. Kalian nggak bisa cuman duduk-duduk tahu-tahu loh kok sudah di Kebun Raya Bogor gitu kan nggak bisa begitu. Kalian harus punya niat. Oh, aku mau jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Kemudian kalian starter motor atau starter mobil atau nyewa gokar, kemudian melakukan perjalanan ya. Jadi direct use value itu kalian harus ada niat dan usaha untuk merasakan manfaatnya. Nah, indirect use value itu ya itu artinya kalian nggak perlu niat, nggak perlu ada usaha, nggak perlu ngapa-ngapain, kalian memperoleh manfaatnya. Contohnya adalah jasa hutan untuk menyerap air. Ya, ketika terjadi hujan misalnya, kan kalian tidak harus datang ke hutan kemudian memerintahkan, wahai hutan, seraplah air hujan ini. Kan nggak perlu begitu. Kalian sambil di rumah main PS pun, hutan itu akan otomatis menyerap airnya gitu. Kemampuan hutan untuk menyerap karbon misalnya, ya nggak perlu gitu. Pak Jokowi mengeluarkan perpres yang memerintahkan hutan untuk menyerap karbon, ya nggak perlu gitu. Kalau nggak menyerap karbon kita tangkap, kita penjarakan, nggak usah gitu. Nggak usah kita apa-apakan, yang namanya hutan pasti akan menyerap karbon. Ya. Jadi tanpa kalian perlu ngapa-ngapain itu sudah dilakukan dengan sendirinya gitu. Ya jadi selain hutan apa ya? Misalnya misalnya cacing ya, cacing itu kan menyuburkan tanah gitu. Ya kalian nggak perlu memerintahkan cacing di tanah, cacing suburkanlah tanah ini nggak perlu gitu. Ya cacing itu akan menjalankan tugasnya sendiri ya, dengan ataupun tanpa keinginan kalian. Nah itu indirect use value. Maka indirect use value itu memang sifatnya cenderung ke fungsi ekosistem ya, fungsi yang sifatnya ekosistem. Jadi kayak pengendalian banjir, menahan nutrisi, penyerapan karbon dan lain-lain. Ya, kalau direct use value itu sesuatu yang memang kita ada niat dan ada upaya. Ya. Jadi itu cara membedakan yang mana direct use value, mana yang indirect use value. Nah, sekarang berikutnya kita bahas use value yang lain, yaitu option value atau nilai pilihan. Ini nilai pilihan tuh pilihan terhadap apa ya? Nah, memang kalau di translatean Indonesia kan option value itu ditranslasikan sebagai nilai pilihan. Tapi ini sebenarnya bukan seperti itu konsepnya. Oke, kita pindah ke whiteboard ya. Ya. Kita pindah ke whiteboard. Kalau kalian belum pindah ke whiteboard, kalian bilang ke saya ya. Option ini sebenarnya berasal dari istilah dalam dunia keuangan. Option itu adalah hak untuk membeli sesuatu pada harga tertentu di waktu tertentu. Misalnya nih, ada yang namanya stock option. Stock option ini adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu di tanggal tertentu. Misalnya gini, ini kita sekarang tanggal 8 Mei ya, kalau saya nggak salah ya. Ini 8 Mei 2021. Nah, stock option itu adalah kalian adalah sebuah sertifikat. Ya, ini adalah sebuah sertifikat yang menyatakan misalnya kalian berhak membeli sebuah saham PTA pada tanggal 31 Desember 2023
dengan harga misalnya $17 per lembar dengan jumlah misalnya 1.000 lembar. Harga saat ini adalah $10 per lembar. Ya. Jadi stock option itu begitu. Kalian punya hak untuk membeli aset atau sesuatu di tanggal tertentu dengan harga tertentu. Nah, stock option ini seringnya menjadi bonus bagi para CEO dan top level manajemen sebuah perusahaan. Kenapa? Karena begini, CEO itu kan manusia ya, dan juga top manajemen sebuah perusahaan. Mereka kan punya kepentingan sendiri. Sementara perusahaan punya kepentingan yang lain. Kalau kalian masih ingat pelajaran manajemen keuangan, maka kan tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham, bukan memaksimalkan profit. Kenapa? Karena nilai saham itu kan cerminan ekspektasi profit yang akan diterima di masa depan. Sehingga ibaratnya harga saham itu mencerminkan prediksi kalian mengenai prediksi pasar mengenai profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Nah, kalau hanya mengajar keuntungan jangka pendek, maka ini berbahaya bagi perusahaan. Maka itu sebabnya dalam manajemen keuangan, tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham. Tapi kan para CEO dan para top level manajemen ini kan kepentingan terbesar mereka adalah mencapai bonus sebesar-besarnya. Yang mana kan bonusnya itu seringkali dalam indikator jangka pendek ya penjualan, profit, dan lain-lain. Maka untuk menjembatani dua kepentingan ini, maka dibikinlah skema stock option ini. Gitu. Jadi supaya supaya ibaratnya si CEO ini punya keinginan untuk meningkatkan nilai saham perusahaan semaksimal mungkin. Misalnya, oke lah kalau stock option $17 per lembar ini mungkin terlalu berat ya. Kita ubah dulu deh angkanya, jangan $17. Misalnya mungkin $15 per lembar misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya si CEO ini sukses meningkatkan nilai saham menjadi $20 ya pada tanggal 31 Desember 2023 ya, maka dia akan untung. Kenapa? Karena ketika harga saham $20, dia bisa beli di harga $15. Maka dia akan memperoleh keuntungan $5 per lembar saham. Maka dia bisa maka dia punya hak untuk membeli $15 per lembar, padahal harga pasar $20. Maka dia segera beli, dia eksekusi stock option ini, dia beli 1.000 lembar itu, kemudian setelah dia beli 1.000 lembar dalam $15, dia jual semuanya dalam $20. Maka dia memperoleh keuntungan $5.000. Ya, berasal dari selisih $5 ini dikalikan 1.000. Ya. Itulah kenapa bonus-bonus CEO dan top level manajemen kebanyakan pakai stock option untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan individu. Ya. Ada juga option itu misalnya opsi membeli falas. Jadi misalnya kalian adalah importir, ya. Kalian importir dan yang kalian tahu pokoknya saya tuh cuman jualan barang impor gitu. Saya nggak peduli soal falas. Jadi saya nggak suka ngambil untung rugi soal falas gitu. Bagi saya yang penting untung rugi saya adalah untung rugi jualan. Nah, sekarang tanggal 8 Mei 2021.
Nanti barang yang kalian impor ini akan tiba pada tanggal 18 Agustus 2021. Anggap aja nih sekarang kurs dolar adalah 14.400 rupiah per USD gitu ya. Nah, berapakah kurs pada tanggal 18 Agustus kan kalian nggak tahu. Ketika barang ini nyampe harus dibayar gitu. Nah, kan saya tuh nggak peduli gitu soal falas. Saya cuma tahu jual beli aja gitu. Ya sudah, apa yang bisa dia lakukan? Maka dia bisa membeli opsi gitu. Jadi dia membeli opsi misalnya dia bikin dengan perusahaan hedge fund ya kalau saya nggak salah ya, atau perusahaan apalah gitu ya, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 misalnya nih, dia akan membeli 1.000 lembar atau mungkin jangan 1.000 lagi ya, dia akan membeli 2.000 lembar mata uang US dollar, ya, dia akan membeli 2.000 lembar US dollar dengan harga misalnya 14.500 rupiah per US dollar pada tanggal 18 Agustus 2021. Setelah itu dia membayar sejumlah fee ya. Dia tentu akan membayar fee kepada si perusahaan, saya nggak tahu istilahnya apa ya, saya udah agak lupa ya. Mungkin anggap aja hedge fund ya gitu, atau mungkin broker lah. Kita bayar ke broker. Jadi sekarang tanggal 8 Mei 2021, tapi kita sudah bikin perjanjian bahwa saya punya hak, ini hak ya, untuk membeli 2.000 US dollar seharga 14.500 US dollar pada tanggal 18 Agustus 2021. Ini hak, belum tentu dieksekusi. Maka misalnya tanggal 18 Desember ternyata kursnya adalah 14.000 ya. Maka opsi ini tidak akan dieksekusi. Ya sudah, saya beli dari market saja. Karena market 14.000, option yang saya punya 14.500, saya nggak akan eksekusi. Ngapain kan rugi gitu. Tapi misalnya harganya adalah 15.000, maka tentu opsi ini akan dieksekusi. Nah, jadi kebayang ya, option atau opsi itu adalah hak untuk membeli sesuatu di masa depan pada harga tertentu dan jumlah tertentu. Oke, itu clear, kita tangkap dulu. Lalu apa hubungannya dengan option value ini? Nah, option value ini adalah willingness to pay kalian untuk membayar hari ini terhadap sebuah sumber daya alam karena kalian ada keinginan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut di masa depan. Tapi ini masih harapan ya, belum pasti. 50-50 lah, atau bahkan lebih kecil dari itu. Contohnya kalian bersedia sebagian APBN kita digunakan untuk melestarikan Taman Wisata Nasional Ujung Kulon. Karena kalian punya harapan suatu saat saya pengen berkunjung ke sana. Kapan saatnya? Nggak tahu juga sih. Apakah pasti mau ke sana? Nggak tahu juga. Tapi saya ada harapan, meskipun itu ya nggak pasti juga. Nah, maka itu option value. Kenapa? Karena kerelaan kaliannya sekarang, tapi menggunakannya itu masih nanti, dan itu nggak tahu juga apakah akan dieksekusi atau tidak. Ya. Itulah option value pada sumber daya alam. Ya. Jadi willingness to pay terhadap suatu sumber daya, untuk kelestarian suatu sumber daya alam, karena kalian punya niatan untuk memanfaatkannya di masa yang akan datang, meskipun itu juga nggak pasti-pasti amat kapannya, apakah akan benar-benar dipakai juga
Belum tentu, bisa jadi sampai mati juga nggak akan berkunjung ke ujung kulon. Itu adalah option value. Nah, ketiga hal ini adalah use value, ya. Disebut use value karena dia nilai ekonominya karena ada gunanya bagi kalian. Nah, kalau non use value ini karena nilai ekonomi sekalipun dia nggak ada gunanya buat kalian. Existence value ini adalah nilai manfaat ekonomi atau willingness to pay. Misalnya kita pakai istilah willingness to pay aja biar gampang ya. Willingness to pay kalian terhadap kelestarian sumber daya alam hanya karena untuk mengetahui bahwa sesuatu itu eksis atau bertahan. Jadi kalian punya willingness to pay hanya karena kalian bahagia saja mendengar dia baik-baik di sana gitu. Bahwa mendengar bahwa sumber daya alam ini ada sekalipun dan lestari sekalipun nggak ada manfaatnya buat kalian. Saya kasih contoh ya. Misalnya Anda berita di koran ya atau di web ya kalau kalian sudah nggak baca koran. Badak bercula satu yang merupakan binatang khas Indonesia punah. Pertanyaan saya, ketika kalian mendengar berita ini bagaimana? Sebagian dari kalian akan merasa sedih, atau bahkan mungkin sebagian besar dari kalian akan merasa sedih. Ya Allah, badak bercula satu punah gitu. Bagaimana gitu. Sebagian dari kalian akan merasa marah. Ya. Ketika mendengar badak bercula satu khas Indonesia ini punah. Tapi kemudian kita tanyakan kembali, emang kalau badak bercula satu punah, apa urusannya buat kalian? Apakah karena badak bercula satu punah kemudian stan tutup dan kalian kemudian DO? Kan tidak. Apakah karena gajah bercula kok gajah sih? Apakah karena badak bercula satu punah kemudian terjadi huru-hara massa gitu, hoaks tersebar di mana-mana, 10 juta anak sekolah Indonesia putus sekolah gitu? Kan ya enggak. Ya punah-punah saja sih kalau kita pikir-pikir. Mungkin dia punya manfaat kontrol lingkungan, bukan tidak mungkin bisa kita gantikan dengan spesies lain. Lalu kenapa gitu? Kalian harus merasa sedih ketika badak bercula satu ini punah gitu. Padahal toh nggak ada urusannya gitu. Ya kalian sedih, tapi habis itu kan buka puasa kalian makannya banyak juga gitu loh. Nggak kalian tangisin seminggu gitu kan ya nggak juga. Oh aduh sedih. Jam 6 buka ya makan gitu. Bukber ya ngobrol sama temen ya ketawa ngakak-ngakak juga gitu kan. Nggak ada sedih-sedihnya lagi. Karena sebenarnya nggak ada manfaat. Tapi kan ada perasaan sedih itu. Nah kenapa? Nah itulah yang dinamakan existence value. Jadi ilmu ekonomi ini menyadari gitu bahwa yang namanya manusia itu kadang memang nggak ada logika gitu. Ya soal rasa kadang nggak bisa pakai logika gitu. Perasaan tuh nggak bisa dipaksakan. Perasaan yang kalian miliki ke badak itu begitu tulus begitu dan punya nilai ekonomi. Jadi Nah, willingness to pay kalian untuk menjaga kelestarian badak bercula satu ini hanya karena kalian senang aja dia itu ada dan baik-baik di sana dengan keluarga barunya begitu. Ya, inilah existence value yang dimaksud begitu. Ya. Inilah existence value yang dimaksud. Jadi nggak ada gunanya sih gitu, tapi ya senang aja gitu mendengar oh badak bercula satu di sana bahagia. Itu existence value. Nah, kalau bequest value itu mirip dengan existence value, tapi untuk kepentingan anak cucu kita. Jadi bequest value itu adalah, jadi gini ya, kalau existence value adalah willingness to pay kalian
untuk menjaga kelestarian suatu sumber daya alam hanya karena kalian merasa senang dengan eksistensi atau keberlangsungan dari sumber daya alam tersebut. Itu existence value. Nah, bequest value ini adalah willingness to pay kalian untuk menjaga kelestarian SDA ini karena kalian merasa bahagia. Karena kalian merasa bahagia, generasi yang akan datang bisa menikmati sumber daya alam tersebut. Ya, bahwa generasi yang akan datang akan punya akses terhadap sumber daya alam tersebut. Jadi sama-sama ngomongin kelestarian badak bercula satu tadi. Kalau existence value kan kalian merasa sedih karena badaknya nggak ada. Nah, kalau bequest value adalah kalian merasa sedih karena anak cucu kalian nggak bisa melihat badak, gitu. Mungkin kalian merasa bahwa kalau nggak melihat badak, mungkin anak cucu kita, anak cucu saya, mungkin hidupnya nggak lengkap nanti. Dia tidak bisa berkembang menjadi manusia seutuhnya hanya karena tidak bisa melihat badak atau gimana, gitu. Jadi kalian itu apa namanya ya? Ya, bequest value itu adalah kepuasan kalian mengetahui bahwa generasi yang akan datang punya akses terhadap sebuah sumber daya alam, ya gitu. Jadi kalau existence value itu lebih ke kalian, kalau bequest value ini adalah lebih ke anak cucu kalian. Nah, nilai-nilai ini nanti dijumlahkan gitu. Misalnya kalian hutan nih, kita ngomongin hutan dulu deh. Hutan, hutan nilainya sebagai fishing misalnya 10 M. Kayu bakar misalnya 20 M. Wet food, makanan liar 30 M gitu. Rekreasi mungkin 5 M. Transportasi 5 M. Maka direct use value-nya kita jumlahkan 20, 10, 30, ya 30, 60, 70. Direct use value-nya 70 M. Indirect use value-nya misalnya water storage-nya mungkin 40 M misalnya. Carbon sequestration-nya misalnya 60 M misalnya. Ini 100 M. Option value-nya mungkin 5 M. Existence value-nya mungkin 20 M. Bequest-nya mungkin 40 M. Use value ini tinggal dijumlahkan aja, 175 M. Non-use value-nya 60 M. Maka total economic value dari hutan tersebut, ya kita ngomongin sebuah ekosistem hutan, maka 175 tambah 60 M, 235 M. Ya. Tapi tenang ya, kalau kalian idealnya tentu dalam melakukan penilaian sebuah sumber daya alam, kalian hitung total economic value-nya ini, kalian jumlahkan semua ini. Cuma kan kadang melakukan hal ini kan pertama mahal ya, dan yang kedua kadang kalian nggak punya resource-nya, entah orangnya sedikit, teknologinya kurang atau bagaimana, sehingga kadang kalian mungkin cuma ngitung sudah deh, ini saya ngitung direct use value-nya aja, atau saya mau ngitung non use value-nya saja, atau saya cuma mau ngitung existence value-nya aja, atau bahkan kalian cuma menghitung direct use value-nya sebagai fishing aja, atau indirect use value-nya sebagai water storage aja gitu. Jadi pada prakteknya menghitung total economic value ini memang akan sangat rumit ya, apalagi kalau ruang lingkup dari sumber daya alam itu begitu besar gitu. Jadi kadang kalian cuma menghitung satu segmen sesuai kebutuhan kalian. Ya, ini kurang lebih sama seperti penjelasan saya ya. Nah, cuma gini, ini ada yang rada tricky ya. Option value ini di beberapa referensi, kalau ini ya dari Pierce et al. Dan Suparmoko dan Nur Rahman, non-use value option value ini ada proporsi yang masuk use value,
ada yang masuk proporsi non-use value. Yang use value-nya adalah rekreasi, non-use value-nya adalah ekosistem Soka Marga. Jadi sama-sama pilihan untuk menggunakan di masa yang akan datang. Cuman kalau pilihan penggunaannya di masa datang ini adalah rekreasi, maka dia masuk use value. Kalau ekosistem Soka Marga Satwa, ini non-use value. Sekalipun sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir ini masuk sini juga sih gitu. Tapi oke lah itu pendapat. Kadang ada juga pendapat yang menempatkan option value ini di non-use value gitu. Jadi option value ini bukan bagian dari use value, tapi bagian dari non-use value. Ya. Dan kalau kalian lihat di sini kan, ya ini option value ini makanya memang ada perbedaan di sana. Gitu. Nah untuk kemudahan kalian waktu ujian kita pakai kriteria yang ini aja ya. Ini pun option value ya agak rancu di sini kan ada titik-titik-titiknya. Nah untuk kemudahan kalian ujian kita seragamkan saja ya. Jadi option value ini masuk dalam use value. Ya, ini untuk penyederhanakan aja, penyederhanaan waktu ujian. Option value ini kita masukkan saja ke use value. Tapi kalian harus mengetahui bahwa option value ini memang ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang menempatkannya di 2 kaki di sini, ada yang menempatkannya full di non-use value, ada juga yang di full use value. Kalau saya pribadi sih cenderung ke use value gitu. Karena memang use gitu, meskipun ada niat untuk menggunakan gitu. Meskipun masih nanti-nanti kan gitu. Nah, yang ya ini memang bagian trikinya gitu ya. Jadi untuk memudahkan kalian ketika ujian, kita sepakati saja option value ini masuk ke use value ya. Oke, ini ekonomi total. Kita lanjut ya, manfaat penilaian sumber daya ekonomi sumber daya alam ya. Manfaat penilaian ekonomi sumber daya alam pertama adalah untuk cost benefit analysis ya. Jadi untuk mengetahui kelayakan berbagai proyek dan kebijakan seperti proyek irigasi, pemulihan sumber daya alam, sumber daya air dan sebagainya. Jadi yang namanya suatu proyek selain memperhitungkan cost, kalian juga perhitungkan benefit gitu. Oh, saya mau menjernihkan Sungai Citarum gitu. Biayanya misalnya nih 100 M. Ya. Maka kalian harus hitung dulu, buktikan bahwa benefitnya adalah lebih besar atau sama dengan 100 M tadi gitu. Kalau nggak ngapain gitu, kalian bikin program 100 M terus benefitnya ternyata kecil. Nah, maka kalian harus melakukan cost benefit analysis. Manfaat berikutnya adalah penilaian kerusakan ya. Jadi dengan mengetahui kerusakannya, kalian bisa kemudian menuntut kompensasi. Jadi misalnya diketahui ada perusahaan yang membuang limbah ke sungai tanpa standar penjernihan, maka selain unsur pidana selain unsur pendekatan pidana mungkin bisa kita lakukan pendekatan perdata gitu. Ya ganti rugi kerusakannya, kalau enggak masuk penjara kan gitu. Nah, kemudian juga regulatory analysis ya. Jadi intinya adalah digunakan untuk menganalisis kebijakan gitu. Apakah kebijakan ini layak membawa banyak manfaat atau banyak mudaratnya, sehingga tercapai keseimbangan benefit and cost. Ya sebenarnya sama-sama lah tadi. Berikutnya adalah untuk land use planning ya. Jadi untuk manajemen lahan ya. Jadi misalnya misalnya manajemen lahan tuh misalnya sama-sama hutan. Kalau hutan ini cuma berdiri hutan sendiri kan ya tentu ada manfaatnya banyak ya, tapi bagi masyarakat sekitar misalnya masyarakat sekitar kan mungkin kurang gitu manfaatnya. Maka ada beberapa segmen yang bisa kita buka untuk wisata. Maka ini sifatnya land use planning ya.
apakah lahan ini lebih baik digunakan untuk perkotaan, ataukah untuk pertanian, ataukah untuk jalur hijau. Nah, ini adalah land use planning gitu. Kita lakukan penilaian ekonomi sumber daya alam. Kemudian juga natural resource accounting ya. Jadi kalau PDB itu kan tidak mencakup penurunan stok sumber daya alam ya dan lingkungan. Padahal kan ini penting gitu. Kalau ya kalian bayangin setelah sekarang lingkungan rusak kan, kemudian negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan dari negara maju kan rela mengeluarkan uang untuk mendorong pemulihan hutan di Kalimantan, untuk pengurangan karbon dan lain-lain. Itu kan memakan biaya gitu. Kalau jasa-jasa lingkungan itu kan ternyata ada nilainya. Yang kalau kita rusak, suatu saat kita harus recover dan itu nggak murah. Nah, makanya ini kita perlukan natural resource accounting atau yang dikenal sebagai, yang kadang juga dikenal sebagai green accounting ya. Jadi PDB PDRB ini diharapkan bisa memasukkan unsur-unsur lingkungan. Dan bahkan sebenarnya kenapa kok kalian belajar ekonomi sumber daya alam ini dan penilaian sumber daya alam nanti di semester depan insya Allah, karena pada waktu kalian dan mungkin 2 angkatan di atas kalian ya, gitu ya, 2 angkatan di atas kalian mungkin ya, karena waktu itu di era mungkin tahun 2018, 2017, Kementerian Keuangan sedang berupaya, tepatnya DJKN ya, itu sedang berupaya untuk membangun neraca sumber daya alam. Neraca sumber daya alam. Makanya ada mata kuliah ini gitu. Itulah mengapa ada mata kuliah penilaian sumber daya alam, karena pada waktu itu kebutuhan negara untuk membangun neraca sumber daya alam ini sangat penting. Nah, argumennya tentu waktu itu adalah untuk kepentingan memperhitungkan potensi fiskal gitu. Cuma saya nggak tahu apakah ketika penempatan akhirnya mayoritas di DJKN atau akhirnya ujung-ujungnya ke pajak, saya juga kurang paham. Cuman yang perlu ditekankan adalah potensi fiskal ini kan ada 2 hal ya. Ada pendapatan dan belanja. Pendapatan itu pajak, belanja ya belanja negara. Nah, jangan sampai kita mengejar-ngejar fiskal yang pendapatan pajak, kita nggak memperhitungkan potensi belanja karena kerusakannya. Nah, ini yang perlu jadi perhatian. Dan ini ya salah satu manfaat kalau nanti ada neraca sumber daya alam tadi. Dan salah satu negara yang sudah membangunnya adalah memiliki neraca sumber daya alam adalah Australia. Karena Australia itu sebenarnya negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam sebenarnya. Mereka itu punya banyak mineral-mineral langka. Gitu. Kemudian juga manfaat yang terakhir adalah economic sustainability ya, atau kelestarian ekonomi, keberlangsungan ekonomi. Jadi dengan penilaian sumber daya alam yang lebih mumpuni, maka jangan sampai konsumsi kita hari ini, kegiatan produksi kita hari ini mengakibatkan penurunan produktivitas di generasi yang akan datang. Hanya karena generasi kita saat ini mengejar kesejahteraan, jangan sampai kesejahteraan generasi yang akan datang akan terdampak. Jadi misalnya kita produksinya ugal-ugalan tanpa memperhatikan lingkungan, kemudian sampah mikroplastik ini tersebar luas di lautan, sehingga akhirnya generasi yang akan datang kemudian populasi ikan menurun, mungkin kualitasnya menurun, mungkin risiko terkena kanker semakin besar, dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Nah, contoh pada sumber daya hutan ya, penilaian sumber daya hutan itu berguna sebagai dasar penyusunan neraca sumber daya hutan, pembelian, penjualan, sewa, lelang lahan dan tegakan hutan, peminjaman modal atau kredit, jadi bisa juga dijadikan jaminan, ganti rugi kerusakan hutan,
perencanaan dan studi kelayakan investasi publik dan privat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Jadi hutan itu juga bisa dikelola sih menjadi hutan industri ya. Jadi misalnya kita kasih hak pengusaha hutan, kemudian dia nanti akan melakukan penebangan karena dia mungkin butuh kayunya gitu. Nanti setelah kayu ini dipotong, kemudian dia tanam ulang. Nah, memang tentu saja hutan industri ini tidak akan sebagus hutan alami ya. Karena kan kalau hutan industri, meskipun nampak di mata kita sama-sama pohon dan sama-sama hijau, tapi kan keragaman hayatinya kan rendah. Pohon-pohonnya kan dibikin seragam gitu. Nggak mungkin kan pengusaha hutan ini menanam pohon yang tidak menguntungkan secara finansial. Sehingga pohon-pohon yang ditanam ini seragam, ada spesies-spesies tertentu yang butuh jenis pohon tertentu kan akhirnya harus kehilangan ekosistem gitu. Sementara ada yang spesies-spesies yang memang kebutuhannya persis kebetulan pohon yang ditanam itu bisa jadi terjadi overpopulated gitu yang mengakibatkan mungkin binatang-binatang yang menjadi makanannya kalau misalnya hewan ini bersifat predator ini akan berbahaya. Ini misalnya seperti itu ya. Kemudian contoh lainnya adalah penentuan pilihan tujuan pengelolaan ekosistem hutan pada setiap hutan dan perhitungan tarif ya seperti dana reboisasi, kompensasi, jaminan kinerja dan juga insentif ya dana alokasi khusus konservasi. Nah, kita lanjut ke pendekatan teknik valuasi. Jadi kan kalau ini kan jenis nilainya. Oh, nilainya sebagai direct use atau indirect use. Ini ada yang konsumtif, non konsumtif ya. Kalau konsumtif itu yang dimakan ya. Ini tadi mungkin saya terlewat ya. Direct use value yang konsumtif itu yang dikonsumsi, nggak harus dimakan sih, tapi yang sifatnya diekstrak gitu ya. Apa istilahnya itu extractive services ya. Jadi extractive services. Jadi bisa untuk makanan gitu, ya bisa juga perikanan laut ya. Ya sebenarnya konsumtif ini ekstraktif, emasnya kah, batu baranya gitu, itu konsumtif gitu. Jadi sifatnya ekstraktif ataupun non konsumtif yang sifatnya non ekstraktif kayak rekreasi gitu, research, pendidikan gitu. Nah, jadi kayak direct use value, indirect use value, option value ini adalah jenis jasanya. Oh, jasanya secara langsung, jasanya secara tidak langsung, jasanya sebagai opsi, jasa eksistensi, jasa bequest. Ini jenis jasanya. Tapi metode penilaiannya, metodenya seperti ini. Ada market base, non-market base, dan benefit transfer. Market based approach itu adalah kalian melakukan penilaian sumber daya alam menggunakan harga pasar. Harga pasar ini bisa harga pasar dari sumber daya alam tersebut, bisa harga pasar dari barang substitusinya, sumber daya substitusinya, bisa harga pasar dari sumber daya komplementernya. Nah, kalau non market base ini berarti kita nggak pakai nilai pasar karena kita mungkin jenisnya nggak memungkinkan adanya nilai pasar untuk kita jadikan acuan. Ada juga benefit transfer, kita bahas di belakang. Oke, sebentar ya. Ya, kita kembali ya. Market based approach yang pertama adalah real market price.
Jadi menggunakan harga pasar sumber daya alam tersebut. Jadi gampangnya adalah kuantitas dikali harga sumber daya alam tadi. Misalnya nilai ekonomi dari Pantai Ancol sebagai tempat wisata. Ya. Maka kalau kita pakai real market price, harga sumber daya alamnya kan 50.000 per pengunjung. Berapa pengunjungnya setahun? Misalnya setahunnya adalah berapa ya setahun ya? 200.000 pengunjung misalnya. Maka nilai sumber daya alamnya adalah tuaga ya, 1 juta ya, juta M 10 M ya. Maka ini adalah 10 M per tahun ya. Maka nilai ekonomi Pantai Ancol sebagai tempat wisata menggunakan metode real market price sebesar 10 miliar per tahun. Ini kalau kita pakai metode real market price. Karena kebetulan Pantai Ancol ada market price-nya, yaitu harga tiketnya. Kenapa pengunjung rela mengeluarkan Rp50.000 per kali kunjungan? Karena manfaat yang mereka peroleh ya minimal seharga 50.000 tersebut atau bahkan lebih ya. Ini adalah real market price. Nah, kalau production function approach itu bisa dibilang kita melakukan penilaian sumber daya alam menggunakan harga pasar dari barang komplementer. Mungkin ini rada rumit istilahnya ya, tapi kita pakai istilah aslinya dulu deh. Jadi intinya adalah perubahan dalam kualitas lingkungan dapat mengubah produktivitas dan biaya produksi yang kemudian mengubah. Oke deh. Intinya gini. Intinya adalah production function approach ini adalah kita menilai sumber daya alam berdasarkan perubahan produktivitas yang diakibatkan dari keberadaan sumber daya alam tadi. Misalnya di desa kalian ada sungai, ya. Kemudian karena ada sungai ini memungkinkan adanya pertanian di tempat kalian. Kalau tidak ada sungai ini, maka kalian tidak mungkin bertanam padi. Tapi karena ada sungai, desa kalian bisa bertanam padi. Dan dari bertanam padi tadi, menghasilkan menghasilkan penjualan ya sebesar 20 M per tahun. Maka nilai ekonomi dari sungai ini ya, sebagai nilai ekonomi sungai ini sebagai penyokong produksi padi di desa kalian adalah 20 M per tahun. Inilah production function approach. Yang ingin kalian ukur nilai ekonominya kan sungainya. Ya. Tapi kan kalian nggak tahu nilai sungainya, karena sungainya kan nggak kalian rupiahkan. Tapi kalian tahu nilai ekonomi barang komplementernya, yaitu padinya. Nilai ekonomi padinya adalah 20 M per tahun. Nah, maka production function approach ini adalah kita menggunakan harga pasar dari barang komplementer. Kita menghitung nilai manfaat sungai menggunakan harga padi. Kenapa menggunakan harga padi? Karena padi ini bisa ada, produksi padi ini bisa ada karena keberadaan sungai ini. Ya. Maka production function approach seperti itu, perubahan produktivitas
akibat keberadaan sumber daya alam. Nah, misalnya nih kita singkirkan dulu desa tadi. Misalnya ada kebakaran hutan di Kalimantan dan gara-gara kebakaran hutan tadi mengakibatkan hilangnya aktivitas ekonomi, misalnya pariwisata, restoran. Ini bisa pakai production function approach. Ini adalah contohnya. Ya. Jadi ini adalah production function approach seperti ini. Ada replacement cost approach. Nah, kalau replacement cost approach ini adalah kita menghitung nilai ekonomi suatu sumber daya alam menggunakan harga pasar barang substitusi. Jadi intinya adalah substitusi dari SDA ini apa? Misalnya kita kembali ke kasus Jakarta ya. Jakarta kan kebanjiran. Ya. Salah satu penyebab kebanjirannya kan karena hutan di puncak kan mengalami penggundulan ya, terjadi konversi lahan menjadi menjadi villa-villa dan bangunan-bangunan bisnis, mau villa, mau restoran, mau mall, ada nggak, saya kurang paham ya, saya lupa. Nah, gara-gara ini kan daya serap hutannya kan menurun, daya serap airnya menurun. Akhirnya pemerintah DKI memutuskan membangun bendungan. Ya. Maka bendungan ini kan menggantikan fungsi penyerapan air hutan ini. Ya. Nilai ekonomi hutan ini sebagai penyerap air hujan kita tidak tahu karena nggak ada nilai pasarnya. Tapi biaya untuk membangun bendungan ini kita tahu karena ada harga pasarnya, harga tanahnya, harga bahan bakunya, harga peralatan dan mesinnya, harga tenaga kerjanya ada. Misalnya anggap aja 200 M. Asumsikan saja bahwa bendungan ini persis menggantikan kapasitas daya serap hutan ini. Misalnya 1 juta meter kubik air per tahun. Ini misalnya ya, persis sama gitu. Sehingga kemampuan daya serap hutan ini persis digantikan oleh ini. Maka kita memang tidak tahu berapa harga pasar ini, tapi kita tahu harga pasar bendungannya dan menggantikan persis sama, maka nilai ekonomi hutan ini sebagai penyerap air ya, sebagai penyerap air sebesar 200 miliar per tahun. Ya, itu yang namanya replacement cost itu seperti itu. Jadi kita menggunakan harga pasar barang substitusi untuk mengetahui harga pasar sumber daya alam tersebut. Itu replacement cost. Asumsinya adalah kenapa Pemprov DKI rela mengeluarkan 200 M untuk untuk membangun bendungan, karena nilai manfaat menyerap air 1000 meter kubik per tahun ini minimal setara dengan 200 M per tahun, 200 M tadi gitu. Sorry, ini bukan per tahun ya. Ya. Jadi nilai ekonomi dari menyerap air sebesar 1 juta meter kubik per tahun ini setara dengan 200 M, worth it, atau bahkan bisa jadi lebih. Maka menggunakan ibaratnya kias seperti itu ya, jadi menggunakan kiasan seperti itu, maka hutan ini dengan daya serap yang sama memberikan nilai ekonomi sebesar 200 M. Nah, human capital approach itu berarti kita melakukan penilaian terhadap human capitalnya ya.
Jadi nilai manfaat ekonominya ini apa namanya? Nilai manfaat ekonominya ini kita ambil dari nilai pasar barang ini mungkin komplementer mungkin ya. Nah, misalnya gini. Ada metode human capital approach ini ada dua ya, ada pendapatan yang hilang, ada biaya pengobatan. Pendapatan yang hilang ini untuk menghitung kerugian akibat pendapatan yang hilang karena perubahan fungsi lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Sementara kalau biaya pengobatan, menghitung biaya pengobatan dari sekelompok masyarakat yang menjadi sakit akibat terjadinya perubahan kualitas lingkungan. Jadi misalnya Anda sebuah sungai yang tercemar. Nah, gara-gara sungai ini tercemar, dan nggak semua orang kan bisa beli aqua galon ya. Air tanah juga tercemar, nggak semua bisa beli aqua galon. Akibatnya ada orang-orang yang mungkin di sebuah daerah, mungkin ya usia 40 tahun, mungkin kena entah gagal ginjal, kemudian kena kanker, dan lain-lain. Nah, ini ada dua pendekatan. Pertama, gara-gara dia gagal ginjal dan kanker kan mungkin dia jadi nggak bisa bekerja ya. Karena nggak bisa bekerja kan dia mengalami kehilangan pendapatan. Misalnya seharusnya normalnya dia mungkin seharusnya bisa menghasilkan kalau kerja badan sehat kerja di PT penghasilannya 4,5 juta per bulan. Tapi karena menderita penyakit seperti ini dia nggak sanggup lagi kerja di PT, akhirnya dia kerja serabutan ya sambil menahan sakitnya, pendapatannya hanya 0,5 juta per bulan. Maka 4 juta per bulan yang hilang ini adalah nilai ekonomi dari sungai yang jernih tadi gitu. Gara-gara sungai yang jernih tadi hilanglah nilai ekonomi sebesar 4 juta per bulan. Ya. Kalau seandainya sungainya jernih 4 juta per bulan ini untuk orang ini dia miliki, tapi gara-gara sungainya rusak terjadi kehilangan 4 juta per bulan bagi orang ini, tinggal kalikan berapa orang. Itu baru pendapatan yang hilang. Belum biaya pengobatannya. Nah, biaya pengobatan berapa gitu. Orang ini mungkin kehilangan 4 juta per bulan. Pendapatannya tinggal 500.000. Nah, sehingga akhirnya kemudian sakit, tapi kan mungkin punya istri ya, punya anak misalnya, istrinya bekerja, anaknya bekerja. Istrinya punya penghasilan, anaknya punya penghasilan, kemudian karena si suami dan si bapaknya ini sakit, kemudian akhirnya mengeluarkan biaya pengobatan. Biaya pengobatannya mungkin ya 2,5 juta per bulan. Ya. Gara-gara kalau seandainya sungainya ini jernih, dapat pendapatan 4 juta per bulan dan tidak perlu mengeluarkan uang 2,5 juta per bulan. Ya. Tapi gara-gara kemudian terjadi kerusakan sungai, pendapatan 4 juta ini hilang, dan ditambah harus mengeluarkan biaya 2,5 juta per bulan. Nah, maka ya ini yang kita ukur kan kejernihan sungainya, kan gitu. Nilai ekonomi dari sungai yang bersih. Tapi kita pakai nilai pasar dari, saya nggak tahu ini mungkin barang komplementer mungkin ya. Jadi yang kita hitung adalah nilai ekonomi sungai yang bersih. Atau yang kita hitung misalnya pencemaran sungainya. Bisa juga. Tapi kan itu nggak ada nilai ekonomi. Tapi ada barang komplementernya yang mengikuti, yaitu SDM manusia ini.
karena pendapatan yang hilang atau biaya pengobatan atau dua-duanya digabung gitu. Nah, preventive expenditure atau damage avoided cost adalah pendekatan biaya pencegahan menghitung nilai sumber daya alam berdasarkan hal-hal yang disiapkan masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kerusakan lingkungan seperti pembuatan terasering untuk mencegah terjadinya erosi, biaya pemeliharaan taman nasional untuk memperbaiki kualitas air, udara, dan lain-lain. Jadi gini, preventive expenditure, ya, preventive expenditure adalah kerelaan kalian mengeluarkan uang untuk untuk mencegah kerusakan. Misalnya nih Kota Padang deh, gitu. Kota Padang. Kota Padang, sebagaimana kita tahu kan sering gempa ya, dan berpotensi tsunami. Ya. Maka kemudian orang-orang ini misalnya membangun rumah-rumah tapi dengan spek tahan gempa yang mana itu lebih mahal. Kalian kalau nanti suatu saat di antara kalian ada yang dinas di Sumatera Barat, kalian akan merasakan gitu sensasinya. Saya kebetulan sudah pernah tugas di sana. Hari pertama ngantor sudah gempa aja gitu ya. Tapi disyukurilah, alhamdulillah masih hidup dan masih bekerja ya. Jadi masyarakat Kota Padang rela mengeluarkan uang lebih banyak, lebih mahal untuk membangun rumah-rumah tahan gempa. Misalnya normalnya rumah misalnya 100 juta aja misalnya nih, atau mungkin bukan 100 juta ya, 200 juta misalnya. Tapi karena rumahnya spek tahan gempa, maka ini 300 juta. Maka kan selisih harganya kan 100 juta lebih mahal karena spek tahan gempanya ya pencegahannya. Kemudian misalnya membangun semacam di area pantainya kayak dinding pemecah gelombang, sehingga kalau terjadi tsunami itu nggak langsung kenceng gitu, dipecah dulu misalnya di sepanjang pantainya. Misalnya nih, ini tinggal kalikan berapa rumah ya, misalnya 100.000 rumah misalnya, kalikan 100.000 rumah. Maka 100.000 rumah kalikan 100 juta ya, 100.000 rumah kalikan 100 juta, saya jadi ngeheng nih, 100 juta ya kalikan 1000 kan 100 M ya, 100 juta kalikan 1000 100 M, 10.000 M ya, 10.000 M itu berarti 10 T ya, 10 T uang yang dikeluarkan masyarakat Kota Padang. Kebetulan yang rela membangun rumah tahan gempa ini adalah 100.000 orang. Maka 100.000 kalikan 100 juta 10 T. Kemudian tembok pemecah gelombang misalnya berapa? 50 M ya. Tapi angkanya kejauhan. Ya udah 50 M lah gitu. Jadi total 10,05 T. Ya. Nah, sudah tahu Kota Padang rawan gempa. Sudah tahu Kota Padang berpotensi tsunami. Kok rela-relanya gitu mereka mengeluarkan uang gitu loh untuk membangun rumah tahan gempa, untuk membangun untuk membangun seawall gitu, pemecah ombak gitu. Padahal kan mereka bisa aja, ya sudah kita tinggalkan Kota Padang, kita bangun kotanya rada naikkan ke atas gitu. Kenapa gitu? Ya karena bagi masyarakat ini
nilai ini sepadan gitu. Tinggal di Kota Padang dengan harus mengeluarkan biaya segini, worth it gitu. Bisa jadi karena ada nilai sentimental perasaan, oh ini kampung halaman saya gitu, ini harus saya pertahankan. Bisa jadi karena mungkin dari segi ekonomi, mungkin Kota Padang lebih memungkinkan karena mungkin daratannya lebih yang berbentuk dataran ini lebih luas. Kalau naik ke atas itu udah berbukit-bukit, bangunnya mahal. Bisa jadi ya memang sih gempa, tapi kan nggak rusak. Tsunami kan belum tentu kejadian 100 tahun sekali, misalnya. Kemudian juga mungkin lokasinya kan tepi pantai, ekonomi juga lebih bisa hidup itu daripada kalau naik ke atas. Nah, jadi kerelaan membangun infrastruktur pencegahan ini mengindikasikan bahwa masyarakat rela keluar 10,05 T karena nilai manfaat yang diberikan oleh lokasi Kota Padang ini ya minimal sama dengan 10,05 T tadi atau bahkan lebih. Nah, inilah pendekatan preventive expenditure. Kalian mungkin tidak tahu nilai Kota Padang sebagai nilai Kota Padang di mata masyarakat, kalian mungkin masih belum tahu. Susah, ya memang sih ada harga tanah dan lain-lain. Tapi ada aspek-aspek khusus kenapa kok harus Kota Padang gitu. Nah, ini yang nggak ada nilai pasarnya. Tapi bangun seawall ini ada nilai pasarnya. UM. Mengeluarkan uang tambahan supaya tahan gempa, ada nilai pasarnya 10 T. Nah, jadi kalian mungkin tidak mengetahui, tidak bisa mengetahui harga pasar dari kenapa kok orang rela bertahan di Kota Padang. Itu nggak ada nilai pasarnya, tapi effort yang mereka lakukan ada pasarnya. Barang komplementer itu sebabnya kalian ingin menghitung nilai Kota Padang sebagai mungkin sebuah kota bagi masyarakat menggunakan nilai pasar dari barang komplementer, yaitu seawall ini dan rumah-rumah yang tahan gempa. Itu logikanya seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Kalau relocation cost method adalah pendekatan yang digunakan untuk mengestimasi potensi biaya-biaya yang timbul untuk merelokasi atau memindahkan fasilitas fisik yang rusak akibat perubahan kualitas lingkungan. Jadi misalnya nih pemerintah membuka hutan di Kalimantan Timur untuk proyek ibu kota misalnya. Ya. Nah, sebagai kompensasi atas pembukaan hutan ini kan ada hutan yang dibuka. Akhirnya kemudian ada kawasan yang tadinya ekosistemnya sudah rusak di Kalimantan, kemudian oke deh, kan yang kita pakai 1.000 hektar nih. 1.000 hektar hutan kita tebang. Maka tanah yang rusak ini kita pulihkan hutannya sebanyak 1.000 hektar. Dengan harapan bahwa 1.000 hektar yang kita ambil ini kita relokasi ke sana. Ya. Hutan yang kita bongkar untuk bikin ibu kota baru kan kita nggak tahu nilai ekonominya karena nggak ada nilai marketnya. Tapi untuk merelokasi hutan ini ya untuk merevitalisasi hutan ini kan ada nilai marketnya, jasa tenaganya, kemudian sewa alat berat dan lain-lain itu ada nilai pasarnya kan gitu. Barang substitusi kita mensubstitusi ini ke sini. Maka relocation cost method ini ya kita menggunakan nilai market dari barang substitusi untuk menghitung nilai yang sekarang gitu. Kenapa kok pemerintah mau mengeluarkan biaya untuk merelokasi 1.000 hektar hutan ini? Karena menurut penilaian pemerintah bahwa biaya yang dikeluarkan untuk relokasi 1.000 hektar ini sepadan dengan manfaatnya atau bahkan lebih, bisa jadi lebih. Ya. Nah, cuman ini fiktif ya, saya nggak tahu apakah dilakukan benar atau tidak. Gitu. Nah, non market based approach sekarang kita pindah. Kalau non market
market based approach berarti kita sama sekali nggak pakai nilai pasar. Kita sama sekali nggak pakai nilai pasar gitu. Ini biasanya kita gunakan untuk yang lebih kayak sifatnya existence value misalnya. Karena existence value ini kan sesuatu yang goib ya, tapi tidak melulu soal existence value. Nah, non-market based approach ini ada dua ya, ada stated preference method dan revealed preference method. Kalau stated maka ini dinyatakan ya didasarkan atas respon untuk pertanyaan hipotesis. Berapa banyak Anda bersedia membayar untuk kelestarian badak bercula 1? Ini survei aja. Keluar duitnya beneran apa enggak? Keluar duitnya apa enggak? Ya enggak juga sih gitu. Ini survei aja. Kalau kira-kira bersedia bayar berapa gitu? Ya saya sih kalau ditanya begini ya saya rela membayar sekian gitu. Tapi apakah kemudian setelah survei uang itu dibayar? Ya terserah gitu. Nah, kalau revealed preference method ini diungkapkan melalui perilaku aktual didasarkan didasarkan kesimpulan statistik yang dibuat pada nilai individu ya. Oke, kita bahas dulu stated preference method ya. Oke. Jadi intinya adalah kalau stated preference method itu orangnya bikin pernyataan, tapi pernyataan doang. Kalau revealed ini adalah perilaku aktual. Nah, stated preference method ini yang pertama adalah contingent valuation method. Jadi intinya adalah kita minta responden secara langsung untuk mengidentifikasi willingness to pay mereka. Jadi intinya kita nanya willingness to pay mereka. Jadi misalnya ini daftar pertanyaannya mungkin rada banyak gitu. Kemungkinan akan kalian pelajari di penilaian sumber daya alam 2 ya, kalau masih ada mata kuliah itu. Karena kalau yang penilaian sumber daya alam pertama itu yang lebih fokus pada market based approach ya. Jadi kurang lebih adalah kalau contingent valuation method, kalian minta responden mengidentifikasi willingness to pay mereka berapa, sebutkan gitu. Tentu kuesionernya ada nama, usia, pekerjaan, pendidikan dan lain-lain ya. Terus ya untuk proyek pelestarian badak bercula 1 relanya berapa keluar menyumbang gitu. Untuk program pemulihan hutan Kalimantan rela membayar berapa. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kalau choice experiment method itu adalah membandingkan preferensi pada barang jasa program yang serupa tapi berbeda kombinasi ya. Jadi intinya adalah kalau choice experiment method ini nanti kalian ada semacam eksperimen. Nah, nanti ada berbagai pilihan-pilihan. Nah, dari berbagai pilihan-pilihan tadi akhirnya akan bisa dibentuk willingness to pay kalian akan suatu sumber daya, kelestarian suatu sumber daya alam dan lingkungan gitu. Jadi pakai eksperimen gitu. Kalau ini kan sudah langsung kita tanya. Cuman kan ini kadang bisa bias. Mereka kadang mungkin ya mau bayar, bilangnya, oh saya rela membayar sekian. Kalau bilang nggak rela kan kayaknya malu gitu ya. Oh saya nggak rela gitu. Kayaknya kok malu gitu. Ya, supaya kelihatan ada tenggang rasanya lah. Padahal mungkin bisa jadi mereka nggak membayar. Nah kalau choice eksperimen method ini, maka ini ada semacam eksperimen. Ya, jadi ada penilaian atribut dan lain-lain. Cuma kembali bahwa ini adalah lebih ke stated ya, pernyataan apakah real akan dikeluarkan atau tidak itu perkara lain. Nah, kalau yang ini adalah revealed preference method. Nah, ada travel cost method, ada hedonic price method. Nah, travel cost method ini adalah untuk mengungkap nilai pengalaman berrekreasi berdasarkan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan ke lokasi rekreasi. Jadi intinya travel cost method ini adalah untuk menilai nilai ekonomis sebuah lokasi rekreasi. Caranya adalah kalian mengetahui berapa besarnya biaya yang mereka keluarkan untuk melakukan perjalanan. Jadi biaya perjalanan. Kenapa?
Misalnya begini, kalian misalnya kalau ke Ancol real market price kan 50.000 per orang. Tapi tentu kan kalian ke Ancol harus pakai usaha, nggak bisa pakai permadani terbang. Kalian mungkin harus naik motor, beli bensin, sewa gokar, atau mungkin naik KRL, dan lain-lain. Misalnya kalian pakai gokar, Bintaro, Ancol, berapa ya? Asumsikan aja, ini asumsi lah ya, 150.000. Kemudian kalian ke sana satu mobil 5 orang misalnya, patungan, nah semua bayar, ya maka per orang kan 30.000. Ya. Maka kan kalian, kenapa kalian rela mengeluarkan 30.000 untuk melakukan perjalanan ke Ancol? PP total berarti 60.000 ya, sorry ya, PP 60.000 gitu. Kenapa kalian rela melakukan mengeluarkan uang 60.000 untuk bepergian ke Ancol? Ya karena nilai manfaat ekonomi dari rekreasi yang kalian rasakan di sana minimal sama dengan 60.000 atau bahkan bisa jadi lebih. Dengan mengetahui ini, kalian bisa mengetahui nilai ekonominya. Misalnya kalian ke Monas, Monas kan gratis ya, gratis. Ya. Maka kalau misalnya ongkos PP ke Monas, misalnya PP ke Monas 40.000 ya kalau patungan misalnya. Monas kan gratis, nggak ada tiketnya. Tapi kan ada nilai manfaatnya dong gitu. Nah, kenapa kalian rela mengeluarkan Rp40.000 perjalanan ke Monas? Karena nilai ekonomi yang diberikan Monas ke kalian itu ya minimal setara dengan Rp40.000 tersebut atau bahkan lebih. Nah, kalau hedonic price method adalah nilai-nilai karakteristik sumber daya disimpulkan dari transaksi pasar yang dapat diobservasi. Misalnya pemerintah Pemkot Tangsel misalnya bikin sebuah taman. Dan taman ini gratisan. Gara-gara taman ini gratisan, kemudian nilai properti di sekitar taman ini naik. Ya. Kenapa nilai properti di sekitar taman ini naik? Gitu. Karena keberadaan taman ini misalnya pertama mungkin memungkinkan, bisa jadi memungkinkan mereka untuk membuka bisnis. Satu. Dan yang kedua, orang mungkin kalau tinggal dekat sini enak nih. Saya misalnya rumah saya persis depan taman. Saya cuma tinggal duduk depan teras aja udah dapat pemandangan yang indah. Wah. Oh, saya kalau mau ke taman sana nggak usah repot-repot nembus macet. Bisa ngirit bensin dan lain-lain. Sehingga orang pada rebutan beli rumah di sana gitu. Karena mereka pengen hedon gitu. Nah, maka kenaikan harga properti akibat kemunculan taman gratisan ini adalah Ini adalah nilai manfaat ekonomi gitu. Nah ini sebenarnya memang mau travel cost method dan hedonic price method ini sebenarnya rada-rada tricky ya. Sebenarnya bisa juga sih dibilang market price sebenarnya. Karena memang kita nggak tahu nilai ekonomi taman gratisan ini, wong dia gratisan. Tapi kita bisa tahu tapi harga pasar properti di sekitarnya kan kita tahu. Nah, kenapa dia naik? Kenaikan ini karena keberadaan ini. Kenapa orang rela mengeluarkan uang untuk tinggal di sana? Karena ya manfaatnya minimal sama. Maka akhirnya menggunakan kenaikan harga properti ini, kita bisa mengetahui harga taman gratisan ini, dan menggunakan travel cost method ini, kita juga bisa mengetahui harga nilai ekonomi dari taman meskipun dia gratisan, tapi kalau kita bisa mendapatkan travel cost method, maka ini juga naik. Oh ya, kurang lebih seperti itu. Cuman memang mungkin ya, kenapa revealed preference method ini tidak dimasukkan real market price, bisa jadi ya. Karena meskipun travel cost-nya itu kan market price, tapi cara memperoleh datanya adalah lewat survei. Hedonic price ini juga lewat survei.
Mungkin bisa jadi itu sebabnya kenapa dia nggak masuk market price, karena kita nggak bener-bener pakai market price, kita pakai survei. Bisa jadi karena itu. Ya. Nah, berikutnya adalah benefit transfer ya. Jadi ada kalanya ada kendala untuk perhitungan, bisa kendala keuangan, waktu, pengumpulan data, atau lainnya. Nah, kalau benefit transfer ini, tadi kan market base, non market base, ini benefit transfer beda sendiri. Nah, kalau benefit transfer ini digunakan, caranya adalah kita meminjam hasil studi atau penelitian di tempat lain dengan karakteristik dan tipologi yang sama atau hampir sama. Jadi ada penelitian yang sudah dilakukan, penilaian yang sudah dilakukan di tempat lain, karakteristik dan tipologinya sama atau hampir sama. Nah, maka bisa kita pinjam, tapi tentu ada penyesuaian-penyesuaian. Misalnya karena dilakukan di negara maju, misalnya jumlah populasinya mungkin beda, tata aturan hukumnya mungkin beda, budaya iklim dan lain-lain bisa jadi beda. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa dalam melakukan penilaian sumber daya alam, kalau total economic value kan kalian sudah tahu ya, apa namanya? Kalian sudah tahu apa namanya, kan dijumlahkan. Nah, dalam melakukan penilaian sumber daya alam, itu metode ini kadang kita nggak memilih salah satu. Kadang kita harus memilih salah satu, karena kalau dilakukan dua metode sekaligus bisa jadi double counting ya, perhitungan ganda. Tapi kadang untuk melakukan penilaian sebuah jasa, itu kita menggabungkan berbagai metode. Misalnya direct use value dari Taman Wisata Ancol, ya, maka kita gabungkan real market price, tiketnya berapa, misalnya. Kemudian kita gabungkan, mungkin bukan hanya tiketnya, dengan adanya Ancol kan di dalam kan selain tiket ada orang jualan, production function approach misalnya. Enggak, ini mungkin beda. Ini enggak. Direct use value sebagai wisata pada Pantai Ancol ya. Real market price, harga tiketnya, satu. Kemudian travel cost methodnya, dua. Hedonic price methodnya, kenaikan harga properti di sekitarnya, 3. Maka meskipun nilai yang dihitung satu, yaitu direct use value, Ancol sebagai tempat rekreasi, ini perhitungannya 3. Real market price, ditambah travel cost method, ditambah hedonic price method. Nah, jadi kadang kalian nggak memilih, kadang kalian bisa digabungkan. Ya, ini memang rada trikinya di sana. Pada hakikatnya ini masalah judgement kalian. Apakah ini nilai ini saling melengkapi satu sama lain atau nilai ini adalah komplement. Oke, begitu saja materinya. Kita lanjut sesi tanya jawab, dan untuk sesi tanya jawab ini rekaman saya matikan.